Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang kisi-kisi USBN yang ke-9. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, ini kisi-kisi USBN yang ke-9. Mari kita perhatikan dan jangan lupa tulis di buku catatan, karena buku catatan itu sangat penting dan berguna ke depannya untuk belajar ya Naya. Kisi-kisi USBN yang ke-9 yaitu diberikan gambar 4 pola bilangan. Ini gambar 4 pola bilangan. Peserta didik dapat menentukan rumus suku ke N. Jadi disuruh menentukan rumus suku ke N pada pola bilangan yang disajikan pada gambar, pada barisan aritmatika. Ini jadi nanti ada gambar yang berbentuk suatu pola, nanti kamu ubah menjadi bentuk barisan aritmatika. Ya, barisan aritmatika sudah kamu pelajari itu di kelas 2. Contoh nih, pada pola pertama, kalau kita ubah menjadi bentuk barisan aritmatika, maka dia menjadi, ini pola pertama, maka menjadi U1. U1 nya terdiri dari berapa titik nih? 1, 2, 3. 2 tambah 1, 3 ya. Dan ini sebagai U2, terdiri dari 3 titik yang bawah, yang tengah 2, yang atas 1. 3 tambah 2, 5, 5 tambah 1, 6. Ini sebagai U2. U2 nya 6. Dan ini sebagai U3. U3 nya berarti 4 tambah 3 7, 7 tambah 2 9, 9 tambah 1 10. Jadi dihitung ya titik-titiknya ya. Dan ini U4 nya. U4 nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti 5 tambah 4, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 2, 14. 14 tambah 1, 15. Nah, setelah diubah menjadi pola bilangan ke dalam, setelah diubah dari pola gambar menjadi barisan aritmatika, kita langkah kedua menentukan lompatan ya. Lompatan. Ini lompatan yang pertama. Ini selalu bertambah 3. Dan ini lompatan yang kedua ya. Ya nak. Nambah 4 ya. Dan ini lompatan yang ketiga, yaitu nambah 5. Polanya masih berubah nak. Cari pola lompatan yang dia tetap pertambahannya. Ini kan masih berubah nih. Yang pertama nambah 3, yang kedua nambah 4, yang ketiga nambah 5, masih berubah. Ini pada pola tingkat pertama ya. Nah ini sekarang pola tingkat yang kedua, karena masih berubah harus kita cari lagi ya nak. Nah dari 3 ke 4 nambah 1, dari 4 ke 5 nambah 1. Nah polanya sudah tetap, pertambahannya sudah tetap, selalu bertambah 1. Sehingga ini termasuk barisan aritmatika bertingkat. Kenapa bertingkat? Ini yang pola pertama masih selalu berubah. Lompat 3, lompat 4, lompat 5. Itu pola yang pertama. Masih berubah lompatannya. Dan pola yang kedua, dia polanya sudah tetap, nambah 1, nambah 1. Makanya dikatakan barisan bilangan bertingkat, yaitu mempunyai pola lompatan yang bertingkat. Artinya ada 2 tingkatan, tingkat pertama, tingkat kedua. Karena kita harus mencari pola bilangan yang tetap. Ya, pola bilangan yang tetap, naiknya tetap. Ini sudah sama 1. Kalau sudah, nanti kita berikan bahwa ini adalah sebagai lompatan yang pada tingkat 2 ini. Ini saya kategorikan sebagai Y1. Sebagai Y1. Lompatan pada tingkat 2 ya. Nah, lompatan pada tingkat pertama tadi ini sebagai X1. Sebagai X1. Dan pada suku pertama, kalau ini lompatan ya, lompatan pertama, lompatan kedua. Dan pada suku pertama ini sebagai U1. Sebagai U1. Jadi gitu ya. Jadi saya tulis kembali. Jadi U1 nya adalah 3. X1 nya, ini U1 ya, ini U1, ini X1 nya adalah 3 juga. Dan Y1 nya
adalah 1, gitu ya. Kalau setelah itu kamu masukkan ke rumus. Kan kita mau mencari rumus suku ke N ya, gitu ya. Rumus yang pertama adalah, rumus suku ke N itu adalah gini. UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Nah, kita mau mencari A, mau mencari B, mau mencari C. Ya. Kita mau mencari A, mencari B, dan mencari C. Pertama kita cari A-nya dulu. Untuk mencari A ada rumus. Rumus yang pertama untuk mencari A adalah 2A sama dengan ini, Y1. Y1. 2A sama dengan Y1. Maka 2A sama dengan Y1-nya berapa? 1 ya. Y1-nya 1. Karena kita mau mencari A-nya, maka ini saya bagi 2. Maka ini saya bagi 2. Saya coret ya. Sehingga A sama dengan setengah. Karena kita mau mencari A-nya. Kalau sudah, kita lanjut sekarang mencari B. Saya pun dapat tulisnya karena tidak muat ya, nah ya. Untuk mencari B, rumusnya adalah 3A plus B sama dengan X1. Sama dengan X1. 3A artinya 3 kali A ya. Tanda kali itu kalau di SMP diganti sebagai tanda kurung saja, kita ganti. Nah, karena tanda kurung ini juga sebagai tanda kali ya, nah ya. A-nya sudah dapat berapa? Setengah ya. Setengah. Ditambah B sama dengan X1. Jadi 3 kali setengah ya. Udah atasnya kali atas ya. 3 kali 1 3 ya. Jadi 3/2 ditambah B sama dengan X1-nya itu berapa? X1-nya adalah 3 tuh. X1-nya adalah 3. X1-nya adalah 3. Sehingga kita bisa dapat nih. Saya hapus dulu ya, nah ya. Sehingga kita bisa dapat B-nya dengan mengurangkan 3. Ini pindah tempat ya, nak. 3/2 ini tadinya positif, maka jadi negatif ya. Maka B sama dengan 3 dikurang 3/2. 3 dikurang 3/2. Ingat pelajaran SD ya. Samakan penyebutnya ya. Saya hapus papan tulisnya karena nggak muat ya, nah ya. Saya samakan penyebutnya. Gitu ya. Nah, ini kan per 1 ini. Jadi 1 dengan 2 samakan penyebutnya 1 kali 2 ya. 1 kali 2 adalah, atau di sini aja ya. Gini aja. 1 kali 2 jadi 2 ya. Gitu ya. 2 bagi 1 adalah 2 ya. 2 kali 3 adalah 6. Dikurang 2 bagi 2 adalah 1. 1 kali 3 adalah 3. Jadi 6 kurang 3 adalah 3/2. Untuk B-nya adalah 3/2 ya. Lanjut kita sekarang mencari C. Dimana A ditambah B ditambah C itu sama dengan U1. Sama dengan U1. U1-nya berapa? 3. A-nya tadi berapa? A-nya setengah. Ditambah B-nya berapa tadi? 3/2. Ditambah C-nya berapa? Ini yang mau dicari. Sama dengan U1. U1-nya berapa? U1-nya adalah 3. Sekarang setengah tambah 3/2. Karena sudah sama ini penyebutnya, tinggal tambahkan aja di atas 1 tambah 3, 4 ya. 4/2 ya. Ditambah C sama dengan 3. Karena sudah sama, nggak perlu disamakan penyebutnya lagi, maka pembilang dengan pembilang langsung kamu jumlahkan aja. 1 tambah 3, 4, 4/2. Nah, 4/2 itu berapa? 4 bagi 2 ya. 2 ya. 2 tambah C sama dengan 3. Nah, kita mau mencari C-nya. C sama dengan 3. Pindah tempat nih. Tadinya positif jadi negatif ya. Pindah tempat. Maka C-nya adalah sama dengan 3 kurang 1, 2. Baru kita bisa kemari rumusnya. Bisa menentukan rumusnya. Sehingga rumusnya yang tadi UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Maka UN rumusnya adalah A-nya tadi sudah dapat ya. Setengah ya. Setengah N kuadrat. B-nya sudah dapat tadi berapa? 3/2 ya. Positif 3/2 N ya. Positif C-nya. C-nya berapa? C-nya adalah 2 ya. Oh maaf, ini 3 kurang 2 ya. Ini kan 2 yang pindah. 3 kurang 2 adalah 1 ya. Jadi C-nya adalah 1. Sehingga ini jawabannya. Jadi setengah N kuadrat ditambah 3/2 N ditambah 1. Nah, ini jawabannya. Sekarang kita ke kisi-kisi berikutnya, nak.
Kisi-kisi USBN yang ke-10. Diberikan 5 suku pertama. Diberikan 5 suku pertama. Oh maaf, 5 suku pertama berarti ini kurang ya. 5 suku pertama berarti ini kurang. Sekarang kisi-kisi USBN yang ke-10. Nah, diberikan 5 suku pertama. Nah, 5 suku nih. 1, 2, 3, 4, 5. Pada barisan tingkat 2. Berarti tingkat 2. Sama seperti tadi ya, nah ya. Ini sama ini. Karena perbedaan sedikit. Peserta didik dapat menentukan nilai suku ke N. Suku keberapakah yang ke-10? Gitu ya. Suku yang keberapa yang ke-10? Pertanyaan. Kalau tadi kan cuma rumusnya. Kalau ini bukan hanya bertanya pada rumus. Rumusnya juga dan suku keberapa yang ke-10. Nah, caranya sama ya. Caranya sama. Kita cari rumusnya dulu. Cari lompatannya dulu. 5 ke 11. Ini tingkat 2 ya. Berarti ini tingkat 2. 5 ke 11 nambah 6 ya. 11 ke 19 nambah 8. 19 ke 29 nambah 10. 29 ke 41 nambah 12. Ya. Ini tingkat pertamanya nih. Lompatan pada tingkat pertama. Masih berbeda-beda lompatannya. Sekarang tingkat keduanya. 6 ke 8 nambah 2. 8 ke 10 nambah 2. 10 ke 12 nambah 2. Nah, tingkatannya polanya sudah tetap ya, nggak berbeda-beda sudah. Jadi pada tingkat kedua dia pertambahannya sudah tetap. Kalau pada tingkat pertama penjumlahannya masih berubah-ubah. Ya, seperti itu. Sehingga kita bisa tulis di sini bahwa ini U1-nya adalah 5 ya. U1 sama dengan 5. X1 ya, ini X1 ya. Jadi ini U1 sama dengan 5, ini sebagai X1 dan ini sebagai Y1 ya. YX1-nya sama dengan 6 ya, 6. Dan Y1-nya sama dengan 2 ya, nak, 2. Oke. Kita mau cari A-nya dulu ya. Karena kan UN-nya sama dengan AN kuadrat plus BN plus C ya, nah ya. Sekarang kita mau cari A, B, dan C. Saya hapus papan tulisnya karena nggak muat ya, nah ya. Sekarang kita mencari A dulu. Rumusnya yang pertama untuk A adalah 2A sama dengan dari bawah Y1. Maka 2A sama dengan Y1-nya berapa tadi? Y itu 2. Maka A, karena kita mau mencari A, maka saya bagi 2 ya. Saya bagi 2. Saya coret sisanya A kan. 2 bagi 2 adalah 1. Selesai dapat A. Sekarang kita mau cari B. Rumusnya adalah 3A positif plus B sama dengan X1. 3A artinya 3 kali 1 ya. 3 kali 1 ditambah B sama dengan X1. X1-nya berapa? 6 ya. X1-nya 6 ya. X1-nya 6. 3 kali 1 3 ditambah B sama dengan 6. Maka B sama dengan 6. Pindah tempat ya. Tadinya positif jadi negatif ya. Kurang 3. Maka B sama dengan 3. B-nya sama dengan 3. Sekarang kita mau mencari C-nya sekarang. C-nya ya. Itu rumusnya A positif B plus C sama dengan U1. A-nya 1. B-nya 3. C-nya mau dicari. U1-nya adalah tadi 5 ya. U1-nya adalah 5. 1 tambah 3 4 ya, nak. Plus C sama dengan 5. Maka C sama dengan 5. Ini pindah tempat ya. Tadinya positif jadi negatif. Maka C sama dengan 1. Sehingga rumus ke N-nya adalah UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Maka rumus ke N-nya adalah A-nya berapa? 1 ya. 1 nggak usah ditulis ya. Jadi N kuadrat plus B-nya berapa? B-nya 3 ya. 3N. C-nya berapa? C-nya 1. Jadi N kuadrat plus 3N. N kuadrat plus 3N plus 1. Pertanyaannya berapa? U10. Ya sudah. Maka ganti N-nya dengan 10. Lanjut ya. Jadi sini jadi 10 pangkat 2. N-nya diganti dengan 10. Positif 3. N-nya saya ganti dengan 10. 3 kali 10 ditambah 1 gitu ya.
10 pangkat 2 artinya 10-nya berulang sebanyak 2 kali. 10 kali 10 100 ditambah 3 kali 10 jadi 30 ditambah 1. Sehingga 100 tambah 30 tambah 1 adalah 131. Jadi suku ke-10 itu adalah 131. Begitu ya, Nak ya. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.